Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kawan, saya akan memberikan tutorial. Beberapa kali sudah pernah saya upload. Karena apa? Karena implementasi saya dari alam hutan belantara yang luas saya implementasikan di lahan yang sempit. Nah, implementasi tentang kehidupan tumbuh-tumbuhan. Jadi saya sedikit bisa memberikan gambaran. Misalnya seperti terlihat dalam gambar ini adalah beberapa polybag tanam-tanaman, kemudian tengah saya tempatkan beberapa batu-batu paving. Nah, sedangkan seperti ini sendiri kondisinya adalah lantai cor semen. Jadi implementasi kita itu seperti di hutan belantara, walaupun dengan teknik sampling yang sangat sederhana. Kita dekatkan kawan. Jadi seperti ini. Jadi kondisi lumut atau tumbuhan di sekitarnya itu seperti ini kawan, di hutan belantara. Jadi ketika ada ruang terbuka tentang sirkulasi udara, juga fotosintesis pada matahari, itu tentu membuat lumut-lumut di hutan itu semakin berkembang biak. Nah, dari situlah lumut-lumut hutan itu kesuburannya sangat tinggi untuk tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Jadi lumut-lumut darat atau lumut apa semacamnya itu bisa memberikan kontrol kehidupan pada tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya, baik itu tumbuhan yang mulai akar serabut, akar tunggang, akar gantung, dan lain-lain. Nah, ini adalah sebagai sampling saja. Nah, seperti ini kondisinya kawan. Ini kita lihat dari sini. Nah, seperti ini. Jadi sedikit 1 meter persegi ini saya buat sampling untuk sekedar tip budidaya tentang lumut darat bila kita implementasikan di lahan yang sempit. Kira-kira seperti inilah. Ini kita nampak terbuka seperti ini. Lumut-lumut itu akan tumbuh. Nah, ini polybag ini saya ibaratkan seperti tanam-tanaman di hutan belantara. Jadi nah, kalaupun kita tumpangi sebuah tanaman tetap tumbuh. Nah, tentu ini kondisinya ya becek sedikit. Kita kan karena implementasi kita di lahan sempit, tentu kita menyiramnya, walaupun itu lumut darat. Jadi kita lihat, kita perlihatkan kalau dari sini kawan. Seperti ini. Nah, ini untuk beberapa hari lagi kan saya punya temeng-temeng. Misalnya 2 bulan sekali saya harus membersihkan tempat ini. Maksud saya untuk saya ukur sebagai uji coba berapa humus atau media-media yang akhirnya menjadi tanah itu yang didapatkan dengan teknologi seperti ini. Karena begitu susahnya kita mendapatkan media tanah di lahan yang sempit atau media-media bentuk lain, kita seperti ini tuh bisa mendapatkan media tanah itu dengan sendirinya. Tapi harus sabar karena kita memberikan sampling itu hanya dalam arti 1 meter persegi seperti inilah. Seperti ini kondisinya kawan. Nah, ini kalau kita bongkar itu banyak humus-humus yang bisa kita jadikan media tanam, yaitu berupa tanah. Karena pada dasarnya itu lumut sendiri itu sebenarnya adalah tanah, langsung menjadi tanah. Jadi tanpa tanah pun ketika tumbuh lumut kita bisa memiliki media tanah. Jadi ini kawan, ini hanya sedikit gambaran implementasi saya dari lahan hutan belantara ke media yang sangat sempit. Dengan ukuran 1 kali 1 meter, itu kita sudah bisa membentuk hutan seperti ini. Tentu kita kondisi hutan itu ya tidak bersih kondisi hutan, walaupun implementasi tetapi ya tetap seperti kondisi hutan. Barangkali ini bermanfaat, sebab teknik ini itu pada akhirnya membentuk sebuah tumbuh-tumbuhan yang sangat kuat, baik dari perakaran, batang, juga nantinya kalau kita pindah di suatu tempat itu tumbuh-tumbuhan akan kuat. Jadi menunjang agar sempurna, ada akar yang baik, ada batang yang baik, ada daun yang baik, juga bisa berbuah. Tentu teknik ini perlu.
Ya kita itu sebagai bangsa ini kan banyak punya situasi alam yang subur. Dari segala sesuatu kalau kita harus biaya tinggi dan mencontoh dari teknologi-teknologi luar, teknologi Jepang dan sebagainya untuk lahan pertanian itu sebenarnya kan kita itu ya benar juga ya bagaimana kalau kita mengetahui dan memahami isi yang sebenarnya tentang alam kita, baik itu dari batu-batuan, dari daunnya, dari iklimnya yang sangat strategis. Semua itu bisa bersinergi dengan tumbuh secara alami, saling mengkait, saling menyuburkan. Nah, negara-negara yang begitu punya penyelidikan yang hebat, mereka itu karena alamnya tidak mempunyai seperti kita. Nah, sayang, maaf seperti saya sendiri sebagai bangsa itu bangsa yang malas. Kita malas karena mau hijau-hijau, nyabut di hutan bisa, mau tanah pun masih luas. Nah, itu adalah satu kelemahan kita semua, juga termasuk saya. Baiklah kawan semuanya, demikianlah sedikit gambaran dan tutorial saya bahwa kalau kita berinovasi demi pengetahuan tentang tanam-tanaman itu bisa saja kita implementasi dari hutan belantara ke lahan yang sempit walaupun 1 meter persegi. Namun dengan teknologi yang sekarang misalnya kita bisa budidaya lumut darat itu dengan sistem paranet, apa itu bisa dilakukan. Tetapi kan kalau saya menggunakan sistem paranet, akhirnya kan paranetnya sendiri itu asal mulanya keciptaan orang luar negeri. Nah kita berusaha menciptakan sendiri, itu ya dengan dengan hijau-hijau daun yang mengerobongi. Kita buat implementasi seperti di hutan belantara dengan sangat sederhana, itu malah lebih bagus daripada paranet. Seperti dalam unggahan video saya dan sharing saya, upload saya barusan tadi. Semoga bermanfaat dan ini adalah hiburan dan penghobi. Walaupun begitu toh barangkali suatu saat kita bersama belajar untuk mengembangkannya lebih baik lagi. Akhirul kata saya, sahabat semuanya, mari kita selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.